Tapi kalau saya bisa kasih masukan, pertanyaannya yang berat-berat kali. Pertanyaannya, pertanyaannya ini ngalahin disertasi S3 loh. Berat-berat pertanyaan itu bikin kita sakit kepala gitu. Ini menarik nih, ini memaksa kita untuk cerdas menyampaikan sesuatu ya gitu. Atau ngerem-ngerem. Atau ngerem sedikit. Oke, Bro Agus. Halo. Terima kasih sudah hadir di program podcast perdana saya untuk edisi Medan. Ini perdana ya? Perdana. Kok sama kayak namaku jadinya? Persis. Jadi memang semangatnya mau disamakan ini. Jadi program perdana podcast The Journalist, Ya. dari dan untuk jurnalis, menghadirkan Bro Agus. Perdana juga namanya. Iya, perdana. Makanya aku bilang pas kan namanya kan. Sengaja didekat-dekatkan supaya sama. Awalnya sebenarnya mau mengundang Pemret Tribun, Iya. Bang Sarip Dayan ya. Ya. Habis ini berarti dia. Bang Sarip kalau lihat ini ya, siap-siap tuh gilirannya. Oke. Pertanyaannya ngeri loh ini podcastnya nih. Aduh, ampun saya. Belum dimulai. Oh, udah. belum ya, belum ya. Kawan-kawan, kalau yang belum mengenal Agus Perdana ini, beliau adalah ketua AMSI, Ya, Aliansi Media Cyber Indonesia, Sumut. Sumatera Utara ya. Kemudian beliau juga mantan ketua AJI Medan Ya, 2015, 2018. 2018, dan sekarang ini juga mengemban amanah dari Dewan Pers sebagai apa, Bu? ahli pers. Ahli di pers Sumatera Utara. Oh, jadi banyak menangani kasus-kasus yang menimpa Ya. jurnalis di Sumatera Utara. Hanya Sumatera Utara atau? Sumatera Utara. Hanya Sumatera Utara. Nah, dari beliau kita akan banyak berdiskusi ya, konsepnya kalau kita diskusi aja, berdialog tentang dunia jurnalistik, fenomena dunia jurnalistik, dan masa depan jurnalistik di Indonesia. Ya. Teman-teman, janjian dengan kawan Agus ini bukan hal yang gampang sebenarnya. Hampir 1 minggu juga nih untuk buat janji hari ini gitu. Jadi kalau hari ini kejadian ketemu ya alhamdulillah, kebagian juga kita untuk program perdana kita ini. Iya, makanya kemarin aku langsung WA kan, nih besok aku kosong nih, belum ada jadwal nih. Gitu. Jadi begitu oke deal tadi malam itu Iya. di WA, Iya. requestnya jangan pagi katanya kan. Nah, kayaknya Betul penyakit sekali. wartawan ini yang pagi-pagi ini nggak boleh diganggu. Iya. Itu gimana tuh? Gimana ya? Memang begitu kayaknya ya, Kadang-kadang kehidupan kita kan wartawan ini. dapat inspirasi itu tuh bekerja saat malam hari. Kalau di orang Medan bilangnya Patima ya, Patima, supaya Oke. tidur malam. Tapi syukur juga gara-gara itu saya akhirnya Ya. nggak tidur juga. Ya. Nonton MU dan alhamdulillah menang lawan Menang. PSG. Tumben ya? ya. Tumben kali. Jarang-jarang itu soalnya. Jarang ya, gitu. Mainnya juga luar biasa tadi malam itu. Wah, 2-1 bro. Biasanya- Golnya PSG pun. Iya. Gol bunuh diri. Biasanya MU langganan MU. dibully itu. Tapi Sorry ya buat fans MU ya. Tapi musim ini, nah, kita lihat. Pasti dibully lagi. Ya. Bro Agus sendiri kesehariannya bagaimana? Ya, sekarang ini belakangan ini kita juga lagi sibuk bikin program podcast ya Pak Ded ya. Oke. Kalau Pak Ded kan Podcast. podcastnya di mobil ya. Mobil. Apa nama istilahnya? Ada teman yang bilang podcast on the cars kata. Tapi namanya nggak enak Pak Ded, podcast itu. Nggak, kalau kita bikin di dalam studio ya. Jangan lupa juga bisa dilihat podcast Oh, ya. kita ya. Oke, namanya di channel YouTube Kabar News Network ya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, Kabar News Network. Ya. Oke, teman-teman yang boleh mampir ke
toko sebelah ya. Iya. Di luar itu kayak sekarang saya ya paling kayak San Mori atau touring sama teman-teman gitu untuk ngilangin stres. Ini kan Oh, pandemi. anak motor juga ya? Ya, pandemi ini kan bikin kita stres karena gabut bahasa anak sekarang karena kebanyakan bekerja di rumah. Gitu kan, pusing kita. Iya. Kalau di rumah kan kerja pasti banyak gangguan lah, Pak Det paham lah kan gitu. Itu yang kita akhirnya ya salah satu untuk menghilangkan refreshing lah gitu ya. Ya itu, mungkin teman-teman yang lain sepedaan gitu ya. Cuman saya nggak kuat ngayuh jauh-jauh. Jadi ya, hobinya ya, San Mori. Udah nggak ini lagi tuh sepeda. Kemarin aja ya. Itu tuh masih sepedaan tuh rata-rata ya. Ya kita lagi di komplek USU nih teman-teman Iya. ya. Masuk Tapi olahraga tuh memang penting, apalagi masa pandemi untuk menjaga imun ya, kebugaran tubuh kita sih. Betul. Ya, selain itu sekarang kesibukan sih mengisi narasumber di beberapa program, cuman ya virtual Pak Den. Kalau dulu kan ada seminar ya, ada kegiatan-kegiatan Asik ya, dulu asik gitu, kita ketemu sama anak-anak mahasiswa, anak-anak jurnalis, teman-teman yang lain begitu. Tapi sekarang ya pandemi ini membuat kita hanya berteman dengan laptop gitu. Ya kita berinteraksi secara virtual gitu. Kadang-kadang ada rasa Kadang sehari Iya. bisa ngikuti 3 kegiatan loh. saya lelah loh. Jadi Iya kan? pakai Zoom itu aduh lelah gitu. Sampai Kalau kadang-kadang padahal sebelum pandemi ini yang range jadwal itu bisa kelang 2 hari. 3 iya, karena hari. kita enjoy, kita keluar. Ini kan kita nggak keluar, kadang-kadang di rumah atau Makanya ke satu kantor hari gitu. bisa Tapi ya di depan tiga nggak keluar kegiatan. kan gitu. Yang namanya jurnalis ketika dia sudah di belakang meja bekerja itu pasti akan ya stres, gabut dia gitu kan. Bro Agus, Ya. ini kan kehidupan dunia jurnalistik itu banyak yang menilai hebat begitu kan. Nah, bahkan dulu, ya, setahu saya ya, jurnalis itu wartawan lah kan, bahasa umumnya wartawan, diidentikan dengan apa ya, sedikit negatif lah. Wartawan itu bisa punya 2-3 istri. Nah, Dari mana itu stigmanya itu? Baru dengar saya. ada. Ada ya? Bro Agus sendiri istrinya berapa? Satu lah. 2, 3. Oke. Masih satu ya? Iya. Oke. Ya satu selamanya juga Pak Den. Oh. Pertanyaannya ngawur nih. Enggak, ini anggapan publik. Oh, Anggapan iya. publik. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan, Iya. gitu kan. Cuman ini membantah stigma-stigma dari masyarakat. Itu pasti yang hoax itu Pak Den, nggak bener itu. bisa dicek nanti waktu. Pak Den masih satu kan? Masih Ya satu. udah, berarti kan nggak bener kan hoax berarti. Isu terhangat sekarang ini adalah soal penolakan Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya tahu Aji dalam banyak kesempatan itu selalu memperjuangkan soal serikat pekerja, soal Iya. hak Iya. kerja wartawan, Iya. begitu kan. Nah, sikap Aji sendiri dalam melihat Omnibus Law ini seperti apa? Ya, kalau Aji sih menolak ya, terutama karena ada dimasukkan soal pasal penyiaran dan juga undang-undang pers. Ya, itu Aji betul juga menolak ya? menolak karena yang berkaitan dengan investasi begitu dan kepemilikan saham terutama di penyiaran yang itu, dan terutama di penyiaran misalnya kayak fungsi Komisi Penyiaran Indonesia itu akan ditiadakan begitu ya. Itu salah satu concern Aji kenapa akhirnya, karena penyiaran itu kan masih bagian dari pers ya sebenarnya ya. Nggak terpisahkan dia begitu. Itu Kenapa salah dicabut satu, dicabut Iya. kekuatan dari ini, dari mungkin bisa dibilang KPI-nya. ya, mungkin bisa dibilang begitu ya. Artinya misalnya kayak ke perizinan atau apa itu mungkin lagi tidak ada kayak izin ada berapa khusus poin? Ada berapa poin sih yang ditolak? dari KPI begitu ya. Ya intinya sih itu, terutama soal fungsi KPI, kemudian soal masalah
di undang-undang pers itu kan ada soal pers asing yang mau masuk ke Indonesia kan harus melalui pasar modal ya. Nah di undang-undang Cipta Kerja itu kan dipermudah, jadi nggak harus melalui pasar modal, tapi bisa langsung ke izin langsung, nggak usah pakai pasar modal gitu. Kalau pasar modal ini kan harus modal sekian besar gitu kan gitu. Itu Jadi mereka boleh direct ya langsung. bisa aja, bisa terjadi dengan adanya undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja itu kan tujuannya kan salah satunya untuk memudahkan investasi. Memang investasi mudah masuk semuanya kemari ke Indonesia, cuman akibatnya kemudian pasti ada dari sisi tenaga kerjaan gitu ya, dari sisi penyiaran, dari sisi pers begitu, pasti akan semangatnya berpengaruh. ya bisa jadi mempengaruhi ya. Undang-undang penyiaran dan undang-undang pers itu kan salah satunya terbentuk kan diperjuangkan oleh kawan-kawan komunitas pers dan komunitas penyiaran begitu kan. Udah bagus malah dirubah lagi gitu kan. Itu belum lagi pasal-pasal mungkin banyak lain yang kontroversial ya, yang sampai sekarang juga Pak Ded itu kan menjadi kontroversial karena draft yang sudah disahkan oleh DPR itu kan belum di-share ke publik. Ada banyak versi yang beredar dari draft Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan proses nunggu 30 hari setelah disahkan DPR. Kemarin kan ada waktu 30 hari sebelum ditandatangani oleh Presiden kan gitu kan. Nah, itu kan draftnya kita nggak bisa akses ya? Akses. Nggak Mana? Sampaikan ke publik. Nggak disampaikan ke publik. Akhirnya yang terjadi gonjang-ganjing di masyarakat. Masyarakat dibuat bingung dengan draft yang mungkin ada beredar di media sosial atau di grup-grup WhatsApp, tapi berbeda-beda semuanya. Ya. Itu dia Pak Ded yang bikin sampai kemarin kerusuhan apa segala macam. Ya, terbuka aja kenapa? Udah gitu, buka ke publik gitu, buka ke publik dokumen itu. Transparansi. Apa sih yang disembunyikan? Kalau memang kira-kira ada pasal yang kontroversial ya ini dibahas gitu dengan pihak-pihak terkait. Bisa jadi melibatkan Pemda misalnya. Nah sekarang kan yang didemo kan Pemda, Pemprov ya, pemerintah provinsi gitu ya. Aksesnya nggak bisa sampai karena aksesnya nggak bisa langsung ke pusat misalnya kan. Nah Pemda kan akhirnya ya kami tahu apa gitu kan. Jadi mereka juga bingung-bingung tiba-tiba didatangi massa yang jumlahnya banyak gitu kan gitu. Saya pikir juga harus dilibatkan supaya buka dokumennya, termasuk dipublikasikan di media. Dipublikasikan gitu kan? Di media. Apa-apa saja kan poin-poinnya udah disahkan ya. Udah disahkan oleh DPR. Dalam waktu singkat cepat itu ngesahkannya itu ya. Gitu. Walaupun 2 fraksi walk out ya, tapi yang lainnya mayoritas setuju disahkan gitu. Ya buka aja udah dokumennya. Apa sih yang disembunyikan gitu. Aneh kalau misalnya ada draft atau undang-undang ya yang sudah disahkan oleh DPR dan bisa jadi udah ditandatangani Presiden, tapi kita nggak pegang dokumennya. Betul. Ya kan namanya undang-undang itu kan terbuka, bisa diakses. Kan apalagi kan kita ada undang-undang keterbukaan informasi publik kan, dan itu termasuk salah satu dokumen negara yang sifatnya kan bukan rahasia negara gitu. Namanya dia undang-undang kan gitu. Betul. Kecuali dia bersifat rahasia negara, itu mungkin bisa tidak dipublikasikan gitu. Siap. Pertanyaan yang ngeri kali, serem mau jawabnya. Apa sih AMSI itu, Gus? AMSI ya sesuai dengan namanya ya, Asosiasi Media Siber Indonesia. Jadi itu kayak kumpulan dari media-media terutama yang berbasis digital ya, berbasis cyber dan online. Itu yang menjadi anggotanya adalah ya perusahaan media yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Oke. Dan alhamdulillah sekarang kita AMSI itu juga sudah resmi kemarin tahun ini ditetapkan menjadi salah satu konstituennya Dewan Pers gitu. Jadi AMSI ini berisi terutama media-media yang online ya, media online ya. Media digital terutama yang ya berbasis internet lah begitu. Oke. Saudara Agus sendiri ketua AMSI Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke. Saat ini udah berapa anggota AMSI? Di mana?
AMSI, Sumut. Di Sumut kita sekitar 10 ya, 10 media. Cuman yang masih mau registrasi masih waiting list banyak tuh. Masih banyak. Cuman kita masih melihat syarat administrasi kelengkapannya dulu, udah lengkap atau belum. Terutama ini ya, badan hukumnya ya. Jadi harus sesuai. Syaratnya mungkin harus bisa sesuai disampaikan. dengan undang-undang pers. Jadi berbadan hukum Indonesia yang kita utamakan itu berbentuk PT ya, perseroan terbatas begitu di bidang perusahaan pers. Itu kemudian belum menjadi anggota asosiasi sejenis gitu. Nah, sebenarnya 2 syarat utama itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya ya kayak normatif lah ya, kayak administrasi atau pendaftaran atau apa tuh ya normatif lah. Yang penting 2 itu terpenuhi. Silakan teman-teman bisa daftar ya. Daftarnya gimana? Jadi buka di websitenya AMSI. Ada website ya. Ya, amsi.or.id. Nanti di bagian atas itu ada untuk registrasi ya. Nanti silakan isi kita jelaskan di situ. di deskripsi mungkin ya. Di kolom deskripsi AMSI itu apa begitu-gitu. Oke. Kenapa sih perlu organisasi-organisasi itu? Apa nggak semakin membingungkan? Karena kan di Indonesia ini udah terlalu banyak ya organisasi-organisasi kewartawanan begitu. Oke. Kalau bicara mendirikan organisasi itu kan dijamin undang-undang juga ya. Itu kan bagian dari siapa saja boleh mendirikan perkumpulan atau organisasi begitu. Sepanjang memenuhi aturan. Nah, memang yang bersifat asosiasi perusahaan pers khusus di media online itu belum banyak Pak Ded. Jadi kita bisa dibilang salah satu pionir lah ya gitu. Mungkin teman-teman ada yang bikin kayak semacam komunitas begitu. Tapi yang kita secara resmi dan sudah diakui Dewan Pers ya AMSI salah satunya gitu. Dan media-media yang di nasional yang mainstream itu sebutin aja namanya apa, itu rata-rata pasti dipastikan anggota AMSI. AMSI, gitu. ya. misalnya yang besar-besar apa ya, itu kira-kira? Detik atau Kompas.com, Tribun News, Suara, Tirto, CNN Indonesia, apalagi ya, ya hampir semua lah, Republika, yang media-media besar di nasional itu hampir mayoritas adalah anggota AMSI. Oke. Jadi agak berbeda dengan kayak AJI itu kan organisasi profesi. Okay. Jadi yang menjadi anggota itu adalah jurnalis. Nah, di AMSI yang menjadi anggota bukan jurnalis tapi perusahaannya gitu. Ya, ini dari sisi idealis, kalau yang di AMSI ini bisnis. Ya, benar. Iya. Itu tadi agak debatable sekarang antara idealis dan bisnis seorang jurnalis itu kan. Di posisi kita seperti sekarang ini, apalagi di AMSI yang notabene owner para pemilik medianya. Nah, kajian bisnis dan idealis itu seperti apa sih idealnya itu dari pandangan seorang Agus? Iya, sebenarnya antara bisnis dan redaksi itu udah ada aturan firewall ya, atau garis api lah gitu. Artinya bisnis tidak boleh mengintervensi redaksi dan demikian juga sebaliknya begitu. Saya pikir sepanjang kita bisa mematuhi kaidah-kaidah bisnis yang beretika, itu saya pikir nggak ada masalah. Dan di satu sisi kita juga harus menjalankan bisnis-bisnis redaksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, mematuhi kode etik jurnalistik, mematuhi pedoman-pedoman mungkin yang dikeluarkan oleh Dewan Pers begitu ya. Karena sebenarnya ya sepanjang kita bisa menjaga keseimbangan itu ya, ketika condong di salah satu sisi, ketika misalnya condong ke sisi bisnis dan pemilik medianya atau ownernya itu cenderung untuk intervensi redaksi, ya itu yang nggak benar Pak Ded. Tapi sepanjang dia tidak mengintervensi kebijakan redaksi, saya pikir ya nggak masalah gitu. Tapi kan itu agak sulit ya, apalagi untuk masyarakat biasa yang memandang atau menilai
ruang firewall itu Betul. bisnis dan Jadi ada yang menarik idealis gini, itu Pak seperti Ded. apa gitu. Ketika kita berbicara media yang kelas korporasi ya, yang media-media secara modalnya kuat, korporasi lah ya, korporasi besar begitu, itu memang ya bisa dibilang mungkin agak sulit ya. Tapi kalau kayak seperti kita di sini ini kan banyak media-media yang levelnya itu startup ya. Iya, Startup apa ya, bahasanya UMKM lah gitu ya. Jadi bukan hanya warung yang UMKM sekarang, media juga ada yang bentuk startup. Nah, apa yang biasanya didirikan founder oleh satu orang mungkin ya gitu ya, dia mendirikan media, mendirikan perusahaan gitu. Saya pikir ya memang ini sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang baru gitu. Tapi sejauh yang saya jalani sih nggak pernah ada peraturan yang kita langgar gitu. Ya, Nggak pernah ada yang kita langgar. etika Iya, jurnalistik ya. Benar. Itu tidak. Gitu. Kan udah dibikin tuh bisnis begini nggak boleh intervensi. Oh kita patuhin aja udah itu gitu. Sampai sekarang ya mudah-mudahan media saya di kabarmedia.com itu udah berjalan 8 tahun sih nggak pernah tuh ada masalah gitu. Siap. Ngomong-ngomong soal bisnis, Ya. ini pandemi sudah hampir setahun ya. Gimana dengan kehidupan bisnis media kita, bro? Media juga salah satu industri ya, kalau mau dibilang industri yang terpukul gitu. Bukan hanya industri-industri besar yang terpukul, tapi salah satunya adalah terpukul karena ini terkait dengan mungkin alokasi katakanlah iklan atau advertorial dari pihak-pihak korporasi atau pemerintahan yang mungkin juga berkurang karena semua anggaran dialihkan sekarang ke penanganan COVID begitu. Nah, tapi sekarang saya lihat belakangan ini ada yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah tetap mengedukasi masyarakat gitu ya, walaupun kondisi kita sulit mungkin secara finansial begitu, finansial perusahaan ya, perusahaan apa. Tapi optimisme itu harus kita jaga, Pak Ded. Karena kalau media mati gitu ya, bagaimana masyarakat mendapatkan informasi? Dari mana masyarakat bisa dapat informasi yang benar tentang COVID, yang benar ya, saya garis bawahi ya, karena banyak juga yang hoax gitu kan tentang COVID. Ini yang agak kontradiktif sebenarnya. Ya. Pandemi ini memaksa orang untuk selalu stay at home, betul, selalu di rumah. Jadi mereka menggunakan perangkat komunikasi mereka, gadget mereka untuk mencari informasi dan sumber referensi yang lain lah. Nah, harusnya ini kan menjadi ladang bisnis untuk media itu juga sebenarnya kan. Tapi kenapa kemudian seperti yang Bro Agus tadi sampaikan, grafik ekonominya itu secara bisnis justru terpengaruh. Ya, saya pikir itu bisa impact-nya adalah kita mendapatkan traffic gitu. Tapi bukan berarti juga kita melakukan clickbait atau semacamnya yang kemudian lantas itu kemudian kadang-kadang kan netizen plus 62 ini hanya baca judul gitu kan. Kemudian dia komen di bawah panjang lebar begitu. Tanpa membaca isi beritanya. Isi beritanya gitu. Saya pikir dengan kita menyuguhkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, dan impact yang kita dapat traffic, saya pikir ya traffic itu kan bisa dimonetize. Nah, gini, gitu. Itu menarik tadi itu, yang clickbait itu tadi kan. Ya. Akhirnya kita yang menyalahkan masyarakat, memberikan komentar pada berita yang tidak sesuai judul dengan isinya kan gitu. Padahal sebagaimana kita ketahui, itu permainan orang medianya sendiri. Iya. Kan begitu. Tidak hanya media kelas A, B, C, hampir semua media dari yang kecil sampai yang besar dulu melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang mereka kemudian menyalahkan masyarakat. Nah, ini bukankah masuk dalam kategori media melakukan pembodohan terhadap masyarakatnya atau pembacanya? Kalau tergantung kita melihat clickbait itu dari sisi mana. Secara kode etik jurnalistik,
nggak ada yang dilanggar dengan kita membuat judul clickbait gitu. Cuma ya jangan lebay. Kalau dari saya sih itu Pak Ded, jangan judulnya itu terlalu lebay, apalagi nggak nyambung sama isinya. Banyak itu. Banyak yang itu begitu, kan. begitu. Jadi kan clickbait itu ada kayak level-levelnya gitu kan, Ya, kayak level ya. pedas sama kanan gitu kan. Iya. Sebenarnya secara kode jurnalistik nggak ada yang dilanggar gitu, karena ibaratnya bukan hanya di media online ya, tapi juga kayak di media cetak. Hampir semua. Media cetak itu kan biasanya di yang paling dilihat orang ketika sebelum membeli adalah halaman depan, betul nggak? Covernya. Cover yang dilihat, baik koran, surat kabar atau majalah, pasti yang dilihat cover. Ketika covernya menarik, orang beli. Oke. Ketika nggak menarik, orang nggak beli. Ya, Gitu juga dengan di televisi dan radio. Biasanya untuk satu program acara dibikin kayak teaser ya, kayak TVC untuk intro lah ya. Ya, jangan lupa nonton ini segala macam gitu. Pun ketika akan masuk ke jeda iklan misalnya, advertisement, pasti host atau penyiar akan mengatakan kita akan kembali setelah yang berikut. Ya. Nanti saya masih punya narasumber yang begini ya. Begitu ya teaser ya. Kalau di penyiaran companion namanya. Artinya gitu. awalnya kan media Ya. yang memberikan asupan itu kepada pembaca, kepada masyarakat begitu. Nah, ketika reaksi dari masyarakat berbeda, kenapa kemudian masyarakatnya yang disalahkan gitu kan? Nah, ini yang harusnya menjadi kajian ke depan maksud saya, sehingga kita awak media itu memahami mungkin ya. Edukasi kepada masyarakat, karena hoax, kemudian apa lagi ya, berita-berita yang sifatnya tidak benar itu justru menjadi inceran sebagian dari pembaca kita gitu. Kalau saya sih melihat gini Pak Ded, antara kedua pihak ini ya, antara media dengan pembaca atau pemirsa begitu, saling kayak lempar, saling menyalahkan. Mungkin pembaca atau pemirsa mengatakan di media nih bosen nih beritanya COVID melulu nih segala macam nih, nggak ada optimisme apa gitu-gitu ya. Kemudian seperti Pak Ded bilang tadi, media menyalahkan pembacanya nggak yang cerdas dong begitu kan, menyalahkan pembaca, tingkat literasi rendah segala macam. Saya pikir kalau itu terus dipergunjingkan nggak selesai gitu Pak Ded. Nggak akan ada, itu perdebatan yang nggak akan habis-habis begitu. Mungkin sampai Israel atau Palestina berdamai juga itu nggak akan selesai, itu susah itu. Tapi maksud saya harus dimulai dari media itu sendiri dulu, karena yang membiasakan hal seperti ini dulu adalah media itu sendiri. Betul. Begitu. Cuma Pak Ded, ini ya saya setuju. Cuma di Indonesia ini medianya ada ratusan ribu. Ya. Jumlah media di Indonesia ya itu terbanyak di dunia. Ya, orang mau bilang apa ya, rezim lah ini segala macam, tapi jumlah media tuh itu menggambarkan demokrasi di Indonesia itu salah satunya dilihat dari jumlah media. Karena di beberapa negara-negara rezim atau diktatorship itu membuat media itu susah, harus ada izin pemerintah. Nah, bagaimana mengatur, menyeragamkan begitu banyak media, sama kayak ini Pak Ded, sorry kalau saya ambil analogi kayak pedagang kaki lima gitu ya. Bagaimana kita merapikan mereka? Hari ini rapi, besok balik lagi. Hari ini rapi, besok balik lagi, gitu-gitu. Gitu loh. Nah, di sisi lain kita media ini ketika kita bikin aturan harus begini. Salah juga Pak Ded. Kenapa? Media ini kan ketika dibuat aturan yang terlalu ketat, akhirnya balik kita ke zaman Orde Baru dulu Pak Ded. Itu dia yang masyarakat harus paham ya. Itu yang menarik. Itu. Jadi gini. Ya. Sekarang bukannya sudah memasuki era itu? Terlalu banyak peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah. Iya. Kemudian itu bagi sebagian kalangan di dunia jurnalistik itu seolah-olah mempersulit. Satu. Yang kedua kemudian membatasi ruang kebebasan dalam berekspresi. Kalau sekarang kan, kalau dulu ya kayak misalnya ya Gus, misalnya sertifikasi wartawan, verifikasi media, kemudian syarat pendirian media lah. Itu kalau itu itu bisa
dipenuhin. Iya. Nah, itu bagaimana? Bukankah aturan-aturan itu seolah kita kembali kepada Itu rejim masa lalu? aturan itu kan sifatnya sukarela, Pak Det. Nggak wajib. Itu dia. Nggak wajib sifatnya. Jadi ya teman-teman mau ikut uji kompetensi jurnalis atau uji kompetensi wartawan ya silahkan gitu ya. Dia pun belum ikut uji kompetensi, bukan lantas serta-merta dia tidak boleh menjalankan kegiatan jurnalistik. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Begitu juga dari sisi media. Verifikasi itu kan sifatnya pendataan, mendata ya. Beda mendata dengan mengeluarkan izin gitu. Kalau mengeluarkan izin tuh kita nggak boleh buka kalau izin nggak keluar gitu. Ini kan ya sifatnya masih himbauan gitu. Jadi saya pikir ya memang ngurusin media tuh memang kayak apa ya? Ya jangan dibikin peraturan-peraturan juga gitu. Karena di negara-negara yang secara demokrasi Amerika Serikat lah misalnya ya, media tuh yang ngatur dirinya sendiri, Pak Det. Pemerintah itu nggak, atau Kongres atau DPR-nya nggak ada bikin aturan, bahkan nggak ada Dewan Pers di sana gitu, gitu ya. Di beberapa negara-negara maju juga setahu saya seperti itu. Jadi media karena ya memang masyarakatnya sudah welcome terhadap tingkat literasi masyarakatnya sudah sangat tinggi. Ya, tapi di negara-negara yang Berkembang masih dipimpin oleh rezim, terutama di negara-negara yang masih banyak konflik ya, Timur Tengah atau di negara-negara Asia beberapa, itu bikin media tuh nggak segampang seperti di Indonesia, Pak Det. Di sini kan gampang, kita cuman modal domain hosting, betul. Udah, besok cetak kartu pes deket daerah USU nih kan, udah ada keliling-keliling jadi wartawan gitu. Ini diskusi nih, minta pendapatnya seorang Agus Perdana. Jadi ada baru-baru ini ada kejadian tuh, seorang podcaster, kita katakanlah Deddy Corbuzier ya, dia melakukan interview terhadap Menteri Kesehatan yang sedang dirawat di rumah sakit, kan? Tapi kemudian yang dia lakukan itu dipersoalkan oleh Kemenkumham, begitu, karena dianggap bla 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 begitulah, melanggar melakukan pelanggaran karena mewawancarai narapidana tanpa izin dan segala macam. Nah, apakah kebebasan berekspresi seperti ini itu tidak ada batasannya bagi seorang podcaster lah? Corbuzier itu kan katakan dia sebagai public figure ya, bukan jurnalis begitu. Nah, itu bagaimana mendefinisikan dan membuat klasifikasi? Sekarang kan dalam cara menyampaikan informasi ke masyarakat itu kan banyak platform ya. Kalau dulu hanya jurnalis atau media yang bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sekarang hampir semua orang, bahkan jurnalis warga atau blogger ya. Sekarang ada istilah baru tren podcaster gitu. Saya pikir ya kita ini masih meraba, Pak Det. Kita nggak bisa bicara ini salah, itu nggak boleh, ini salah, itu nggak boleh gitu. Karena aturannya nggak ada gitu. Nah, memang kasus Deddy Corbuzier kemarin, karena saya nggak berani ngomentarin dari sisi, karena bukan sisi ranah jurnalistik ya sebenarnya ya. Ya memang itu pihak-pihak seperti Kementerian Hukum bisa jadi keberatan. Nah, itu juga bisa menimpa jurnalis sendiri, Pak Det, karena sekarang ada undang-undang ITE ya, terutama teman-teman yang berbasis di online atau cyber itu bisa kena jeratan undang-undang ITE itu gitu. Nah, bagaimana kita terhindar gitu ya. Nah, sebaiknya memang ketika yang agak berisiko, mewawancarai berisiko, narasumber yang berisiko atau apa gitu, kita harus cari aman dulu. Kalau gitu bukan cari aman, beda antara cari aman. Sama kayak gini, Pak Det. Tapi begini, sebentar, kita mau pergi perang, kita kan siapin senjata apa segala macam. Nggak mungkin kita pergi perang tanpa bawa peralatan itu gitu. Yang maksud saya. Ya. Jadi artinya kan begini, itu sikap
paling pasrah dari jurnalis ya kan. Sebenarnya kan itu sudah lari dari semangat dunia jurnalistik itu sendiri kan, karena posisinya cari aman, karena takut di penjara, kemudian jeratan undang-undang ITE dan segala macamnya. Itu gimana? Sebenarnya bukan cari aman dalam gini, ini kan jadi perdebatan ya Pak Det ya. Orang mungkin banyak yang teman-teman yang lain beranggapan cari aman tuh bikin berita yang bagus-bagus saja gitu. Iya. Bikin berita yang seremonial apa itulah ya itu bahasanya. Berita onani, paham ya? Iya. Membaca ya berita onani itu. Jadi Iya. artinya berita hanya untuk menyenangkan satu pihak atau pihak-pihak tertentu Iya, gitu. talking news lah gitu kan. Ya. Sebenarnya bukan begitu ya. Bukan maksudnya seperti itu, enggak. Tapi bagaimana supaya kita bisa terhindar dari jerat hukum atau pidana gitu. Karena seperti kita ketahui ada undang-undang ITE gitu ya, terutama untuk yang mempublikasikan kontennya di platform digital begitu. Itu bisa terkena undang-undang ITE itu gitu. Pencemaran nama baik biasanya gitu. Namun Pasal karet tuh ya. Pasal karet gitu. Semua orang bisa kena Pak Det. Kita sebagai pribadi ya, artinya gini, kita kan juga punya Facebook atau media sosial pribadi gitu ya. Media sosial. Ya, ketika kita bikin status, bisa kena Pak Det. Ada pihak-pihak, misalnya aku bikin status, terus menurut Pak Dedi itu menyerang Pak Dedi, nggak senang, Pak Dedi lapor aku, bisa jadi. Yang dihadapi seorang jurnalis yang kemudian dia nge-posting dalam kaitannya dia pribadi di akun pribadi sosial media pribadinya. Iya. Pernah nggak dapat? Kalau yang pernah saya tangani ya sebagai ahli pers untuk proses pembuatan BAP di penyidik itu dia posting di grup WhatsApp ada. Posting di grup WhatsApp dan yang dipostingnya itu adalah foto bukan foto berita ya, foto dia sedang berada di background sebuah pabrik lah begitu ya. Kemudian dia bikin narasi di situ yang intinya dalam tanda petik mungkin mendiskreditkan lah pabrik itu gitu ya, mungkin polusi apa segala macam asapnya begitu. Ada yang nggak keberatan, kemudian di screenshot dilaporkan gitu. Nah itu kemarin tuh agak apakah itu termasuk produk jurnalistik, karya jurnalistik gitu kan? Nah dia melakukan itu kan iya, sebagai dia pribadi ya. Kembali lagi yang dikatakan produk jurnalistik itu apa sih gitu? Ya, itu dulu. Gitu. Produk jurnalistik itu apa? Iya, namanya ada produk jurnalistik. Produk yang suatu karya yang dihasilkan oleh jurnalis gitu ya, yang dipublikasikan di media massa kan begitu. Sepakat itu. Itu gitu. Itu kasus yang memang bisa dimahfumi kan begitu. Tapi ada beberapa kasus juga, misalnya seperti Najwa Shihab misalnya begitu kan. Nah, itu kan salah satu ide kreatif dari seorang jurnalis lah misalnya kan, produk jurnalis yang mewawancarai kursi kosong. Tapi kemudian ada yang pihak yang melaporkan dengan kategori pencemaran nama baik lah, dengan mengaitkan dengan undang-undang ITE. Ini kan artinya undang-undang ITE ini bisa menjerat siapa saja dengan konsep apa saja yang dirasa pihak lain itu tidak senang kan begitu. Saya pikir itu perlu juga kita edukasi ke masyarakat. Bagaimana dengan ketika ada sebuah, bukan berarti media juga bisa berbuat seenaknya gitu ya. Ada mekanisme yang bisa ditempuh, terutama untuk misalnya ada pihak yang merasa keberatan atas sebuah konten jurnalistik misalnya. Melalui apa? Melalui hak jawab. Gitu. Hak jawab itu diatur dalam undang-undang pers, sudah dijamin lah istilahnya begitu. Silakan manfaatkan itu, layangkan hak jawab pada medianya. Nggak puas dengan hak jawab yang sudah dilayangkan, iya silakan adukan bikin pengaduan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan mediasi, akan memanggil pihak yang keberatan dengan media itu. Baru akan penilaian, apakah misalnya dia melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik atau apa begitu. Itu kan secara prosedural. Tapi ada beberapa pihak yang tidak melakukan hal-hal seperti itu. Artinya dia melanggar prosedur. Itu dia. Jadi, pihak kepolisian bisa nggak terima atau menolak laporan itu tanpa melalui prosedur itu? Biasanya begini, dari pengalaman saya beberapa kali memberikan keterangan kepada penyidik ya di kasus sengketa pemberitaan. Biasanya penyidik itu akan
apa? Mereka penyidik itu kan berpedoman kepada undang-undang, aturan, pedoman seperti itu ya. Sepanjang masih ada aturan ini yang bisa kita pertahankan, biasanya mereka akan ikut. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada aturannya atau masih abu-abu, di situ bisa jadi penyidik punya kesimpulan berbeda, persepsi berbeda. Tapi sepanjang pengalaman saya sih, biasanya mereka ketika kita jelasin, ini ada prosedurnya loh Pak, begini, mereka tak paham kok, mereka bisa terima kok. Nggak ada yang kemudian lantas komplain, wah segini gitu. Bukan hanya, ya itu kan ketika apa ya maksudnya, mau menyebutkan bahwa pihak-pihak tersebut Ya, yang kita bilang mereka bukan berarti tidak punya pengetahuan, tidak punya apa namanya bekal iya, terhadap prosedur dan mekanisme Iya. pengaduan seperti itu kan. betul. Tetapi nuansa politisnya kan jadi tinggi. Nah, Oke. agak nuansa politis inilah yang kemudian beberapa waktu terakhir itu sering menjadi perdebatan. Iya, Jadi ada kesan pihak-pihak yang terlapor itu karena melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan iya, secara politis, begitulah kira-kira. iya. Sebenarnya Dilema kan? nggak dilema gini. Kita nggak lihat itu politis atau enggak. Jadi pendekatan kita menilai apakah itu mendapatkan perlindungan undang-undang pers atau enggak, tidak melihat perspektif itu kasusnya politis atau enggak. Ada nggak kasus-kasus yang politis yang berkaitan dengan sengketa pemberitaan? Ada dan banyak, Pak Det. Begitu. Dan itu biasanya kasusnya mendapatkan atensi. Artinya dengan mendapat atensi dari pimpinan atas, penyidik itu biasanya lebih giat gitu mereka. Cepat ya? Cepat dia bergerak Jalan gitu. tol. Gitu. Tapi sepanjang apa yang kita kemukakan, artinya adalah landasan hukumnya yang dia melindungi, ya nggak bisa. Ketika dipaksakan kasusnya tetap berjalan, ujung-ujungnya apa? Kriminalisasi, Pak Det. Ada kan kasus begitu? Ada seperti itu gitu. Cuman Tetap dipaksakan. ketika kasusnya kriminalisasi, kalau kita berbicara prosedur hukum ya, tentu kan kita bisa menempuh prosedur-prosedur yang ada. Apakah misalnya melakukan prapit atau sampai mungkin kita bisa misalnya melaporkan penyidiknya ke propam misalnya gitu kan. Itu bisa ditempuh gitu. Dan ya penyidik juga pasti mereka pasti akan melihat dulu posisi dia kuat enggak gitu. Ketika posisi dia nggak kuat, artinya dia nggak punya dasar bukti ya. Artinya ketika seseorang dinaikkan menjadi tersangka dan bergulir proses hukumnya, kan harus ada bukti. Ya. Buktinya nggak kuat dia mau kriminalisasi gimana juga ya nggak bisa. Gitu. Oke. Dan biasanya kalau untuk kasus-kasus kita pemberitaan tuh jarang lah ya. Kecuali kemarin kayak ada kasus di Banjarmasin. Berarti ada kita, kasus kan? Ada kasusnya. yang dia ternyata medianya itu tadi Pak Det, tidak berbadan hukum. Oke. Nah, artinya dengan kesimpulan itu tadi, penyidik mengambil kesimpulan, oh ini karena nggak berbadan hukum, nggak bisa dong dapat perlindungan undang-undang pers begitu ya. Bisa seperti itu persepsinya begitu. Oke. Mungkin kita bisa pahami kepada masyarakat yang bisa menyaksikan diskusi kita ini bahwa Dewan Pers itu tidak membatasi dirinya untuk melakukan apa istilahnya advokasi ya kepada media ya. Tetapi memang menghususkan, memfokuskan advokasinya itu hanya kepada perusahaan atau media yang berbadan hukum gitu ya. Oke. Bukan berarti dia lepas tangan ya. Bukan. Karena salah satu fungsi Dewan Pers itu adalah ya itu menjaga kemerdekaan pers. Dewan Pers sekarang ini kan berbeda dengan masa rezim Orde Baru dulu ya, yang pada masa Orde Baru menjadi perpanjangan tangan pemerintah, di mana biasanya yang menjadi ketua Dewan Pers itu adalah Menteri Penerangan ya. Sekarang kan udah nggak ada lagi kan Departemen Penerangan dibubarkan, dan Dewan Pers kan menjadi lembaga independen. Dia bukan lembaga negara struktural gitu. Gitu. Udah bisa nih
Bung Agus jadi anggota Dewan Pers juga nih ke depannya. Masih banyak senior-senior kita yang di atas, nggak berani Pak Den. Karena secara terima kasih Bung Agus untuk waktu dan kehadirannya di program podcast The Journalist dari dan untuk jurnalis ini. Mungkin bisa kasih masukan, saran, atau mungkin kritikan agar program ini bisa berkembang dan diterima masyarakat. Iya, saya berharap program ini bisa menjadi sarana edukasi ya Pak Ded ya, untuk Amin. masyarakat dan untuk lingkungan jurnalis sendiri gitu. Amin. Tapi kalau saya bisa kasih masukan, pertanyaannya berat-berat kali. Pertanyaannya ini ngalahin disertasi S3 loh. Berat-berat pertanyaan itu bikin kita sakit kepala gitu. Mudah-mudahan yang pendengar nggak sakit kepala dengerin Iya, mungkin karena kita. dadakan ya. Iya. Nggak ada skrip dan segala macam. Jadi Iya. memang konsepnya. Jadi pertanyaan ini kayak apa jaksa mencecar di pesakitan gitu. Enggak seperti itu juga. Jadi kawan-kawan yang lain jangan takut, jangan khawatir. Tapi ini menarik nih. Ini memaksa kita untuk cerdas menyampaikan sesuatu ya gitu. Atau ngerem sedikit. Oke, terima kasih Bung Agus. Sukses ya programnya ya. Amin. Untuk kehadirannya di podcast The Journalist ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Mungkin bisa kolaps ke agenda-agenda. Nanti saya gantian kita undang podcast ya, gantian ke studio. Siap. Ya. Terima kasih. Sukses ya. Ya. Kita kembali ke studio. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AJI itu kan Aliansi Jurnalis Independen. Yeah. Itu kan wadah organisasi yang mengusung independensi. Ya. Kemudian dikenal dengan jargon menolak amplop, suap, dan anti politik uang kan begitu. Tetapi bagi sebagian orang ada anggapan, aku kelupaan pakai seatbelt. Anda dibilang tadi. Masa owner ngurusin kabel